Kegiatan praktek pembelajaran secara daring ini dilaksanakan pada tanggal 17 November tahun 2020 jam 8.30 hingga selesai. Selamat menyaksikan. Kegiatan pembelajaran secara daring melalui Google Meet hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih sehat ya di rumah atau di manapun? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai, mungkin salah satu bisa memimpin doa. Saya minta tolong, silakan Mas Adrino Dimas, silakan dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Mas Aldrino. Baik, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran desain grafis percetakan, kita akan membahas tentang KD 3.11, yaitu memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nah, materi pokoknya yaitu tentang jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Saya akan share screen. Sudah tampak? Sudah, Pak. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi kali ini, yaitu jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi, pernah nggak kalian mengoperasikan kamera sebelumnya? Atau mungkin ada yang sudah menjadi fotografer sebagai hobi atau malah pekerjaan? Tentunya fotografi ini banyak sekali manfaatnya. Jadi di dalam dunia percetakan maupun di dalam dunia industri, fotografi ini selalu ada tempat atau wadah yang bisa menampung hasil-hasil karya kita. Pernahkah kalian mengetahui ada berapa banyak jenis kamera yang ada di pasaran saat ini? Kamera itu sangat banyak sekali jenis-jenisnya dan kita mungkin masih terpaku di 1-2 kamera, padahal itu ada sekali banyak jenis-jenis kamera. Ada mirrorless, ada action cam, kemudian ada SLR, ada kamera Polaroid. Itu semua ada dan masih digunakan sampai sekarang. Coba nanti silakan di browsing ya, dicari-cari, dan sudah saya siapkan bahan ajarnya. Kalian bisa akses bahan ajar untuk mencari tahu ada jenis-jenis apa saja sih kamera yang ada di dunia usaha atau di lingkungan kita saat ini. Langkah-langkah pengumpulan data nanti, silahkan pertama kalian bisa browsing ya, melakukan observasi di internet tentang berbagai jenis kamera yang digunakan di pasaran saat ini. Kalian bisa mencari tahu dari jenis-jenis kamera yang ada di internet, kemudian nanti silakan buat laporannya, kemudian diberikan deskripsi detail dari kamera yang kalian ambil tadi. Apakah itu termasuk kamera mirrorless, DSLR, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Zaman telah berubah, manusia pun berubah, demikian halnya dengan kamera. Jadi kamera itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kamera itu sudah berkembang dari kamera yang obskura hingga sekarang kamera digital, sampai akhirnya setiap handphone atau smartphone itu sudah dilengkapi kamera. Nah, di materi ini kita membahas kompetensi dasar 3.11, yaitu memahami jenis kamera dan alat bantu fotografi. Kemudian di 4.11 mengoperasikan jenis kamera dan alat bantu fotografi.
Indikatornya ada beberapa indikator. Nanti kalian diharapkan memahami jenis kamera, lalu menguraikan, kemudian menganalisis. Untuk kegiatan prakteknya, kalian bisa mengoperasikan dan mengomunikasikan atau berdiskusi. Setelah mengamati materi jenis kamera, nanti diharapkan kalian bisa atau mampu memahami jenis-jenis kamera yang ada di dunia industri. Kemudian nanti mengeksplorasi bersama-sama mencari materi jenis kamera dan alat bantu fotografi yang biasanya digunakan di sekolah kita. Pengertian dari kamera. Secara definisi, kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam. Jadi suatu objek itu dikreasikan menggunakan kamera, nanti ditangkap cahayanya menjadi sebuah gambar diam. Ataupun bergerak kalau kita nyebutnya sebagai kamera video. Itu semua merupakan hasil proyeksi dari sistem lensa. Kamera sebelumnya itu adalah kamera analog. Sebelum ada kamera digital berkembang, ada kamera analog yang sudah lebih dulu berkembang. Apa sih kamera analog? Kamera analog itu adalah jenis kamera yang menggunakan media film untuk memotret gambar. Nah, kita perlu namanya roll film. Dulu itu kamera analog itu membutuhkan roll film yang digunakan untuk menyimpan hasil shoot kita. Tentunya dibutuhkan roll film untuk menyimpan hasil jepretan. Klise adalah hasil jepretan pada roll film yang dipotong. Nah ini, klise inilah yang digunakan sebagai media penyimpanan pada kamera analog. Ada yang pernah lihat kamera analog sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah? Jadi kamera analog yang saya pernah lihat itu bentuknya seperti DSLR zaman sekarang. Mirip, cuman lebih kecil sedikit dan lebih berat biasanya. Lebih berat ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya yaitu kamera digital. Nah, ini yang sudah sering kita gunakan ya. Jadi sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sensor tentunya. Jadi sensor dalam bentuk format digital. Kemudian disimpan. Nah, disimpannya beda dengan kamera yang analog. Kali ini menggunakan kamera digital. Jadi menyimpannya itu menggunakan memory card. Nah, kalau kita perhatikan, memory card itu ada banyak jenisnya. Yang paling awal dulu itu masih pakai CF ini, compact flash. Dia ukurannya besar, tapi kapasitasnya kecil. Kemudian berkembang menjadi MMC ya, multimedia card yang di sini. Kemudian menjadi memory card, lalu yang paling kecil sekarang adalah apa ini? Micro SD. Nah, sejarah kamera. Kamera berawal dari sebuah alat yang serupa atau yang dikenal dengan nama obscura. Obscura itu artinya adalah ruang gelap. Jadi ruang gelap itulah nanti tempat memantulkan cahaya ya. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi di sini, itu orangnya itu melukis atau menggambar dari cahaya yang masuk. Nah, zaman dulu seperti itu. Kemudian sekarang dikembangkan menjadi yang digambar sebelah kiri kita ini. Jadi ada rongganya, dulu itu ditarik gitu ya kamera itu, kemudian baru diambil. Nah, sekarang berkembang hingga akhirnya ke kamera digital. Jenis kamera itu ada banyak sekali ya, kalau kita lihat di gambar situ ada banyak sekali macam-macamnya. Ada compact, ada prosumer, bridge, consumer DSLR, mirrorless, polaroid, action, dan smartphone kamera. Kita masuk ke compact digital. Kamera jenis ini merupakan kamera digital paling simpel dan sederhana. Ini digunakan untuk turis-turis lokal kalau motret, asal motret gitu ya. Pocket kamera atau kamera saku. Dulu sebelum HP atau smartphone kita itu dilengkapi dengan kamera yang canggih, tentunya kamera ini menjadi primadona.
Karena waktu itu handphone atau smartphone kualitasnya masih VGA ya. Jadi ini masih menjadi andalan. Prosumer yang mirip DSLR, namun lebih kecil. Prosumer itu kepanjangan dari apa? Profesional consumer. Jadi dia antara kamera konsumen standar dengan kamera profesional. Consumer DSLR. Ciri-cirinya menggunakan lensa kit 18 sampai 55 mm. Lensa yang dapat diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi lensanya yang depan itu bisa diganti, bisa dipakai tele, bisa dipakai makro, bisa dipakai standar. Aksesoris kamera lebih banyak, jadi bisa ditambahkan dengan ini itu. Jadi cara pegang kameranya yang benar itu tangan kanannya itu pegang bodi. Kalau lebih detail ya, jari tengah itu pegang trigger atau pegang roll yang ada di depan kamera. Jari jempol itu pegang trigger atau roll yang ada di belakangnya bodi. Sedangkan jari telunjuk itu apa? Pegang di shutter atau tempat jepretnya. Sedangkan tangan kiri itu pegang lensanya, jempol dan telunjuk ini untuk muter fokus atau zoom, sedangkan jari tengah itu untuk menyalakan, menonaktifkan fitur autofocus. Seperti kamera DSLR, namun kualitas gambar yang dihasilkan itu setara karena image sensor yang digunakan sama besar. Jadi sensornya yang di belakang itu juga besar. Nah, ini kalau kita lihat penjelasannya, cara kerja DSLR dan mirrorless. Kalau DSLR itu setelah cahaya masuk dari lensa melalui diafragma, itu dipantulkan oleh mirror ke pentaprism, jadi prisma penta. Untuk dibalik sudutnya, jadi di flip gitu ya, sehingga ketika tampil di viewfinder nomor 8 itu, di viewfinder itu sudah berdirinya itu sudah pas, menjadi primadona ini Polaroid kamera. Polaroid kamera ini sebetulnya kita nggak fokus ke hasil fotonya ya, tapi lebih ke instannya atau instan kamera. Polaroid kamera biasa disebut sebagai kamera instan atau kamera langsung jadi, adalah model kamera yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan. Jadi seolah-olah di dalamnya itu ada printnya yang digunakan untuk ngambil. Cara kerja Polaroid kamera. Saat tombol shutter itu ditekan, maka cahayanya akan dipantulkan lalu masuk ke dalam kamera. Di dalamnya sana ada lapisan kertas foto Polaroid yang mengandung zat kimia yang sensitif. Jadi zatnya itu langsung akan terpengaruh oleh cahaya sehingga akan tercetaklah di situ. Alat bantu fotografi. Ada beberapa, ada banyak sekali alat bantu fotografi, tapi saya akan berikan sedikit yang biasa sering kita gunakan di sekolah atau di dunia industri ya. Ada filter, ada hood atau tudung lensa, ada tripod atau monopod, ada reflektor, honeycomb, softbox, barn door, dan trigger. Filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Filter digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. Jadi tudung lensa atau hood. Tudung lensa atau hood ini merupakan aksesoris yang biasa dipakai fotografer untuk melengkapi keberadaan lensanya. Tujuannya adalah agar melindungi lensa dari sumber cahaya yang tidak diinginkan. Jadi fotografer di alam itu lebih suka menggunakan tudung lensa, biar cahayanya itu fokus dari depan saja, tidak dari samping. Kita harus membedakan antara hood dengan cap. Kalau hood itu untuk menutupi ya, diberi seperti peci gitu, sedangkan cap itu untuk menutup lensanya. Sebagai fungsi
penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan. Jadi ketika kita motret menggunakan tripod itu tujuannya agar tidak goncang. Kemudian ada yang monopod di ringkas. Tapi yang sekarang ada yang lebih canggih yaitu stabilizer. Nah, stabilizer ini untuk kamera bergerak yang mana nanti pergerakannya itu tidak goncang. Berikutnya yaitu trigger. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera. Jadi dia posisinya dipisah. Sehingga flash dapat digunakan dengan bantuan gelombang elektro tanpa harus dipasang di bodi kamera. Jadi di bodi kamera itu hanya dipasangi trigger, yang mana triggernya itu nanti akan memancing flash atau alat yang lain. Alat ini cukup efektif untuk membuat cahaya dari arah yang kita inginkan. Jadi flashnya ini bisa kita bawa kemana-mana, triggernya tetap di kamera. Kita perhatikan video cara kerja dari kamera ya. Nah, cara kerja dari kamera ini, pertama ada cahaya masuk ya. Jadi cahaya itu nanti masuk ke dalam, dia melalui lensa, entah itu lensa menggunakan tipe apa. Kemudian nanti cahaya itu diatur kedalamannya itu menggunakan aperture yang ada di sini. Tutup menyesuaikan dengan setting kita. Semakin besar bukaan dari aperture atau diafragma, maka tingkat depth of field atau kedalaman dari perspektifnya itu semakin jauh. Jadi gambar backgroundnya nanti menjadi fokus semua. Tapi kalau semakin kecil, dia hanya fokus di depan saja. Nah, kemudian diteruskan dengan lensa tambahan. Nah, lalu dipantulkan oleh mirrornya menuju ke pantulan cermin di sana, lalu keluar di viewfinder. Jadi sebetulnya gambarnya itu terbalik ya, lalu sambil diputar balik lagi dengan prisma itu menjadi normal lagi. Nah, ketika shutter ditekan, mirrornya akan mengangkat, kemudian cahaya masuk ke sensor, lalu sensornya menangkap cahaya yang masuk, sehingga terekam oleh kamera bit pixel, sehingga menjadi sebuah foto. Jadi semakin dalam atau semakin banyak ISO yang digunakan, maka gambarnya akan semakin banyak pixelnya, sehingga ukurannya lebih besar. Nah ini, itu sebetulnya yang gambar paling detail mikronya ya. Kalau kita lihat sampai akhirnya, nah itu sampai akhirnya. Buktinya di mana? Jadi buktinya ketika foto itu kita zoom, maka dia akan menjadi sebuah pixel-pixel. Nah, itulah yang digunakan cara kerja dari kamera. Untuk kebutuhan sehari-hari, kamera jenis apa yang paling cocok untuk kamu gunakan? Pilih salah satu dari 4 itu. Mengapa memilih itu? Ada compact digital, kamera saku ya, ada prosumer, tengah-tengah antara kamera saku dengan kamera SLR, yang tidak ada lubang intip viewfindernya, ada bridge kamera, kemudian ada consumer DSLR. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya lebih milih kamera compact digital, Pak. Kenapa pilih yang compact? Soalnya ukurannya kan kecil, jadi enak kalau buat dibawa kemana-mana, terus harganya juga relatif murah. Kan cuma buat kebutuhan sehari-hari, nggak buat yang terlalu penting. Jadi untuk hobi aja ya. Oke, terima kasih. Setelah memahami beberapa jenis kamera, coba uraikan penjelasan dari salah satu kamera yang kamu sukai. Saya lebih suka ke ini Pak, mirrorless kamera. Seperti apa kamera mirrorless, ciri-cirinya? Ciri-cirinya ukurannya relatif kecil, beratnya ringan, lensanya dapat diganti-ganti, hasilnya juga nggak jauh beda dari DSLR. Kenapa disebut mirrorless?
karena tidak memiliki viewfinder yang kayak DSLR itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, memang betul. Jadi kamera mirrorless itu lebih ringan, hasilnya juga bagus seperti DSLR. Kemudian dia tidak ada mirror pantulannya. Jadi cara proses pengambilan gambarnya itu lebih cepat. Satu lagi, smartphone. Kenapa Mas Mersia milih smartphone kamera? Soalnya kan kita sehari-hari juga pakai smartphone. Terus juga kalau sekarang daring, jadi tugas juga kadang difoto. Yang ringkes karena setiap hari kita pegang smartphone dan di dalamnya sudah tersematkan kamera dan kamera pun juga sudah cukup bagus kualitasnya. Oke, sekarang kita diskusi. Saat kita mengambil gambar menggunakan kamera DSLR dengan situasi posisi objek membelakangi sumber cahaya, maka alat bantu fotografi apa sajakah yang kamu butuhkan agar mendapatkan hasil yang baik, bukan foto siluet. Jadi saat kita motret seseorang atau objek yang di belakang orang tersebut itu ada cahaya, ada matahari misalkan, kemudian kita motretnya itu melawan cahaya, kalau tidak menggunakan alat itu nanti menjadi foto siluet. Jadi gambar wajah orangnya itu gelap total. Tapi saya ingin gambar wajahnya ini tampak. Maka alat bantu fotografi apa yang dibutuhkan agar wajah objeknya itu tampak? Ada yang bisa menjawab ini? Ditambahi lighting atau softbox. Di sebelah mana ya, Mas? di depan objek. Di depan objek. Kalau saya kameramennya ada di sebelah timur, maka softboxnya di sebelah mananya? Di sebelah timur. Sebelah timur juga ya? Ya. Berarti di samping kanan kiri saya gitu. Ya. Kalau seumpama posisinya itu sore hari, lalu saya tidak ada sumber listrik atau tidak membawa softbox, apa alat bantu yang bisa saya gunakan? Bisa pakai reflektor, Pak. Kayak gimana reflektor itu? Yang bulat besar buat mantulin cahaya. Jadi cahaya dari matahari itu kita gunakan untuk melawan matahari itu sendiri ya. Jadi tampak modelnya. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, benar sekali. Nah, nanti silakan akses di LMS Moodle Semenda e-learning. Di sana sudah saya siapkan materinya dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, IPK dan tujuan. Nanti silakan diakses. Lalu bahan ajarnya juga saya siapkan dalam bentuk PDF, bisa di-download. Kemudian media ajar yang sudah saya presentasikan ini tadi juga bisa diambil. Lalu materi penguatannya bisa diakses, dibaca-baca materinya. Hampir sama dengan materi yang ada di media ajar. Kemudian ada simulasi kamera. Nah, kita coba melakukan simulasi kamera ya nanti. Lalu ada LKPD yang bisa dikerjakan. Di sana nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada latihan soal jenis kamera. Lalu ada formatif. Ini nanti dikerjakan secara asinkron setelah kegiatan sinkron kita. Kemudian dari kegiatan diskusi di sinkron kita ini tadi, silakan dijabarkan kembali melalui kegiatan diskusi secara asinkron di LMS Moodle. Di sini sudah saya siapkan diskusinya, silakan diakses kemudian direply. Kita coba praktekkan simulasi kamera ya, karena kita melaksanakan pembelajaran itu secara daring, maka kita lakukan mengoperasikan kamera itu secara
simulasi atau virtual. Di sini kita menggunakan simulasi kamera milik dari Canon. Saya coba demonstrasikan ya. Nah, ini tampilan dari simulasi kamera. Di sini kita lebih fokus ke 3 unsur utama. Fitur kamera ini digunakan oleh semua kamera DSLR. Di sana ada aperture, ada shutter speed, dan ada ISO. Kita bisa atur posisi aperturnya. Semakin besar ranah bukaan, maka semakin fokus backgroundnya. Semakin kecil ranah bukaan, maka semakin ngeblur. Kita bisa lihat di picture efeknya. Nah, kalau aperturnya saya angkat, maka backgroundnya nanti akan kelihatan fokus juga. Tapi kalau saya kecilkan aperturnya, maka background dari objek itu akan ngeblur. Kemudian shutter speed. Shutter speed itu kalau semakin pelan, mengambilnya 1 detik, itu nanti pergerakan akan menjadi ngeblur atau tidak tampak. Sedangkan jika kita tinggikan ya, nanti gambar yang bergerak itu akan tampak jelas. Sedangkan ISO itu untuk keakuratan dari pengambilan datanya. Semakin tinggi ISO, maka nanti akan ada noise. Jadi digunakan yang standar. Nah, misalnya saya ambil di standar sini, lalu kita ambil gambarnya. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Jadi nanti silakan diuji coba. Dicoba menggunakan setting seperti apa yang digunakan. Kemudian nanti dianalisis ya. Silakan kumpulkan data dari sini, lalu dianalisis, kemudian coba tarik kesimpulan dari kegiatan ini. Jadi fungsinya aperture itu digunakan untuk ranah bukaan. Kita bisa mengatur posisinya seperti apa aperturnya. Jadi kita bisa atur aperturnya ini untuk kedalaman deep of field. Kemudian shutter speed ini untuk mengatur kecepatan mengambil gambarnya. Lalu ISO ini seberapa detail mengambilnya. Jadi kalau misalkan saya ambil aperturnya bukaannya besar, maka fokus belakangnya ikut fokus. Lalu shutter speednya saya atur, ISO-nya saya atur, tapi kita juga harus memperhatikan exposure meter. Misalnya saya tarik gini. Nah, usahakan exposure meter itu berada di good exposure. Ini saya ketik. Nah, karena tadi aperturnya besar, maka gambar backgroundnya itu juga ikut fokus. Sedangkan speednya itu rendah, maka baling-balingnya tidak akan tampak. Nah, kalau misalkan aperturnya saya kecilkan, hanya apertur saja, lalu ISO-nya saya coba, shutter speed-nya saya coba atur, pokoknya dicari di antara good exposure. Nah, di sana misalkan kita tik. Nah, gambar belakang atau background dia menjadi blur, hanya fokus di yang dituju saja. Dan shutter speed-nya tadi cukup cepat, akhirnya baling-balingnya juga tertangkap. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ketiga unsur ini sangat mempengaruhi hasil pengambilan gambar kita. Dari kegiatan diskusi dan mengambil data dari internet yang sudah kita lakukan tadi, kita analisis bersama-sama, ternyata dari jenis-jenis kamera itu memiliki ciri-ciri masing-masing dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ketika kita memilih kamera, itu wajib kita ketahui kelebihan dan kekurangan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jangan sampai kita menghabiskan uang banyak, tapi kelebihan dari kamera itu atau fiturnya jarang sekali kita gunakan. Jadi tidak berguna ya, jadi mubazir. Jadi baiknya kita harus bisa tahu, oh saya ini butuh kamera tipe apa,
maka yang saya beli itu kamera apa. Dengan begitu menganalisis jenis-jenis kamera ini sangat membantu kita atau fotografer awam itu memilih peralatan kamera yang betul-betul cocok dan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, pada kegiatan penutup hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang beberapa jenis-jenis kamera. Di sana ada compact digital, ada prosumer, ada bridge, ada consumer DSLR, ada mirrorless, polaroid, dan banyak sekali. Tentunya kebutuhan-kebutuhan dari jenis-jenis kamera itu berbeda-beda, memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Kita harus bisa memahami mana saja kamera yang cocok kita gunakan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Dan selain jenis-jenis kamera yang sudah kita pahami tadi, tentu juga kamera atau fotografer itu tidak bisa mengambil gambar yang bagus tanpa bantuan dari alat-alat bantu fotografi. Alat-alat bantu fotografi diantaranya ada filter, tudung lensa, tripod, monopod, terus tadi ada stabilizer, kemudian reflektor, honeycomb, dan lain-lain. Beberapa alat-alat fotografi tersebut digunakan di studio-studio foto. Jadi sebagian besar kita melihat alat-alat tersebut digunakan di studio foto. Baik anak-anak sekalian, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kalian bisa menjadi fotografer yang handal dan bisa membuat sebuah karya fotografi. Kemudian skill-skill tersebut bisa kalian gunakan untuk dikembangkan hingga bisa diterima di dunia industri dan dunia usaha. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa tugas di LMS Moodle-nya dikerjakan. Kemudian kegiatan diskusinya juga dikerjakan. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.